Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih dipertemukan untuk video yang keempat ya. Have you finished to try the preparation to daily test of function? I hope you have finished ya. And then you can solve all this problem in this presentation. In this video, Miss Aya want to discuss the solution of the question. Okay. Let's begin from number 1. Okay. Number 1, the following graphs are function except. Okay, kita tahu bersama in the previous videos we know that if we check the graph is function or not using the vertical line test Contoh nomor A vertical line test yang garis kuning itu tidak memotong grafik merah di 2 titik, jadi hanya di 1 titik. Coba kita cek yang C. Kita gerakkan garis vertikalnya, memotong hanya di 1 titik semuanya. Yang E kita coba, tidak ada 2 garis vertikal yang terpotong. Sekarang yang B. Nah, yang B ini memotong 2 garis merah, 2 grafik merah itu contohnya di titik ini dan ini. Sebenarnya masih banyak tadi saya contohkan di 2 titik itu. Untuk yang D, yang D hanya memotong di 1 titik. Jadi mana dari kelima gambar grafik tersebut yang bukan merupakan fungsi, yaitu yang B it is not a function because the vertical line test intersect the graph at 2 points jadi di 2 titik. Oke, nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, next, number 2, the following equations are function except. Yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk fungsi. Kita cek bersama kalian masih ingat terkait dengan ada 6 basic fungsi 6 basic fungsi apa saja? Yang pertama, salah satunya di pembelajaran sebelumnya, apabila kita punya Y sama dengan X pangkat 3 jadi Y sama dengan X pangkat 3 min X plus 1 itu termasuk sebuah fungsi. Ada lagi yaitu yang E kuadrat quadratic function. Y is equals X square minus X minus 2. Itu juga merupakan fungsi. Apalagi di dalam 6 basic fungsi itu salah satunya yaitu ini the absolute atau fungsi mutlak, yaitu Y sama dengan mutlak dari 3X min 1. Nah, di antara A dan D, kira-kira mana yang merupakan fungsi dan mana yang bukan? Hanya ada 2 tersisa, hanya ada 2, A dan D. Kita akan cek satu persatu. Kita mulai dari yang A dulu. Oke, yang A kita ubah dulu bentuknya. X per 1 sama dengan 1 per Y plus 2. Nah, kita kali silang. X dikali Y plus 2 sama dengan 1 kali 1 yaitu 1. Nah, dari sini kita ubah bentuknya menjadi Y plus 2 sama dengan 1 per X sehingga kita dapatkan Y sama dengan 1 per X dikurangi 2. Nah, grafik Y sama dengan 1 per X dikurangi 2 ini juga merupakan salah satu contoh basic fungsi yang sudah diterangkan sebelumnya, yaitu Y sama dengan 1 per X. Jadi negatif 2-nya itu nanti mempengaruhi ketinggian grafiknya. Jadi apakah nomor A ini adalah grafik
apakah nomor A ini adalah sebuah fungsi? Ya. Nah, berarti yang jawabannya adalah yang D. Kita cek kenapa yang D bukan merupakan sebuah fungsi. Ya, kita ambil contoh. Ya, misalnya kita ambil nilai X sama dengan 5. Ya, untuk mendapatkan 5 ya adalah berapa nilai Y-nya? Y-nya itu adalah 6. Ya, karena 6 dikurangi 1 adalah 5. 5 dimutlakan hasilnya 5. Ya. Ada lagi kah selain 5? Ada. Kalau kita isi Y dengan negatif 4, negatif 4 dikurangi negatif 1 hasilnya juga negatif 5. Negatif 5 kita mutlakan menjadi 5. Ya. Jadi saat X sama dengan 5, Y-nya itu ada 2, 6 dan ataupun negatif 4. Nah, kita ambil satu titik lagi yaitu X sama dengan 7. Saat X sama dengan 7 maka ya Y sama dengan 8 atau Y sama dengan min 6. Ya, kita dapatkan jika X-nya 7, Y-nya 8 atau negatif 6. Kita gambarkan dulu ya ke dalam bentuk himpunan diagram seperti ini. Ya, kita isikan X-nya tadi kita ambil 5 dan 7, dimana nilai Y-nya ada, kita tulis dari urutan paling kecil, negatif 6, negatif 4, 6, 8. Ya, kita pasangkan ya. 5 tadi kemana? 5 itu nilai Y-nya adalah 6 dan juga min 4. Begini. Sedangkan 7, saat X-nya 7, Y-nya itu adalah negatif 6 dan juga 8. Nah, dari relasi ini kita tahu bahwa 5 itu mempunyai 2 hasil, 7 juga sama. Maka berdasarkan definisi fungsi pada awal video pembelajaran ini, kita tahu bahwa apabila domain ini punya 2 hasil, maka dia bukan termasuk sebuah fungsi. Ya, jadi jawabannya yang bukan fungsi dari kelima pilihan ini adalah yang D. Sudah jelas nggih? Kita lanjutkan untuk number 3. Ya, ini terkait dengan penentuan domain of the function ya. The question is, the domain of the following function f(x) is equals root of 3x minus 6 is, ya, kita akan mencari berapakah domain dari fungsi akar 3x min 6. Ya, untuk mencari sebuah domain fungsi, ya, ingat ada 2 pengecualian dalam bentuk fungsinya, yaitu fungsi yang berbentuk pecahan dan juga fungsi yang berbentuk akar. Apa syarat dari fungsi yang berbentuk akar? Syarat dari fungsi yang berbentuk akar itu domainnya adalah bagian di dalam akar itu tidak boleh negatif. Ya, jadi dengan kata lain, bagian di dalam akar itu lebih dari atau sama dengan 0. Ya, karena kalau sampai negatif, nanti nilai setelah di akar itu tidak akan ada atau undefined. Ya, jadi tidak mempunyai nilai fx-nya. Ya, oke, kita sudah dapatkan 3x dikurangi 6 lebih dari sama dengan 0. Ya, masing-masing ruas kita tambahkan 6 sehingga menjadi 3x lebih dari sama dengan 6. Nah, setelah itu masing-masing ruas kita bagi dengan 3 menjadi x lebih dari sama dengan 6/3 atau x lebih dari atau sama dengan 2. Nah, jadi agar fungsi tersebut ya itu terdefinisi, artinya nilai fungsinya ada, maka syaratnya adalah domainnya harus x sedemikian sehingga x lebih dari atau sama dengan 2, di mana x adalah anggota bilangan real. Ya, jadi jawabannya yang C. Ya, okay, next number 4. The domain of the following function f(x) is equals 3 per root of
2x minus 5 is, nah, ini sama ya, ada sebuah akar, tetapi akar ini di bagian penyebut sebuah pecahan. Ya. Kalau hanya akar, dia tidak di penyebut, maka syaratnya adalah seluruh yang di dalam akar itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, berhubung dia itu di bagian penyebut, maka dia tidak boleh 0 ya. Syaratnya berarti hanya lebih dari 0 saja, yaitu 2x min 5 ya, 2x minus 5 greater than 0 ya, both of side plus 5, so 2x greater than 5 ya. Terus masing-masing ruas kita bagi dengan 2 sehingga x lebih dari 5/2. Nah, domainnya berarti apa? Domainnya adalah x sedemikian sehingga x lebih dari 5/2 untuk x is element of real number. Nah, jadi akan terdefinisi fungsi tersebut itu dengan daerah asal harus yang x-nya lebih dari 5/2 untuk x bilangan real. Nah, jadi yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang E. Jangan sampai keliru yang C ya. Ya oke, kita lanjutkan untuk nomor 5, number 5. Ya, masih domain, the domain of the following function ya. Fungsinya adalah fx sama dengan akar dari 2x per x plus 7. Bagaimana apabila ada akar yang di dalam akar ini adalah sebuah pecahan? Nah, kita cek bersama-sama jawabannya. Nah, begini ya. Jadi syarat dalam sebuah akar itu kan harus selalu lebih dari atau sama dengan 0 ya. Syarat sebuah bilangan di dalam akar agar hasil akarnya itu ada, itu adalah lebih dari atau sama dengan 0 ya, seperti yang ini. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai pecahan yang lebih dari sama atau sama dengan 0? Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama itu apabila ya, pembilang dan penyebut itu sama-sama positif ya, 0 atau positif ya. Yang bawah tidak boleh 0, jadi yang bawah itu syaratnya positif saja. Kalau yang atas itu positif ya atau 0, jadi mulai dari 0 terus ke kanan. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan, berarti 0 atau positif itu berarti lebih dari sama dengan 0 per lebih dari 0 ya, begini ya. Nah, ini adalah lambang untuk menuliskan lebih dari sama dengan 0 ya, sama ini lebih dari 0. Yang kedua, syarat yang kedua, untuk mendapatkan sebuah nilai positif di pecahan itu syaratnya adalah pembilang dan penyebut sama-sama negatif ya. Ya, untuk mendapatkan nilai yang positif kan berarti harus dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Kalau atas dan bawah ini beda tandanya, satu positif satu negatif, maka hasilnya kan akan negatif ya, jadi tidak memenuhi. Makanya kita harus kemungkinan apa saja yang menyebabkan dia positif, yaitu atas positif bawah positif atau atas negatif bawah negatif nih ya. Tetapi nilai 0 masih boleh karena akar 0 itu masih ada hasilnya yaitu 0. Tapi 0 nggak boleh ada di bagian penyebut, karena kalau sampai 0 ada di bagian penyebut maka hasilnya adalah tak terdefinisi begitu ya. Jadi yang negatif juga sama, 0 ke kiri nilainya per negatif, bilangan negatif. Nah, jadi kalau kita tuliskan berarti yang kurang dari 0 sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan 0 dibagi kurang dari 0. Yang pertama for ya, yang positif dibagi positif dulu. Ya, yang atas kan harus lebih dari atau sama dengan 0.
Ya, dari pecahan ini yang menjadi pembilang adalah 2x. Jadi 2x lebih dari atau sama dengan 0. Sedangkan yang bagian penyebutnya adalah x plus 7. Ya, ikuti sesuai ini. X plus 7 lebih dari 0. Kita hitung. Ya, karena ini 2x lebih dari atau sama dengan 0. Masing-masing ruas kita bagi dengan 2. 2x dibagi 2 hasilnya x. Ya, lebih dari atau sama dengan 0 dibagi 2. Yang ini berarti di masing-masing ruas dikurangi 7. X plus 7 dikurangi 7 hasilnya X. 0 dikurangi 7 hasilnya min 7. Nah yang ini kita hitung ya. 0 dibagi 2 nilainya adalah 0. Jadi X lebih dari atau sama dengan 0. Dan X lebih dari negatif 7. Kita gambarkan di dalam garis bilangan. Seperti ini gambarnya teman-teman. Kita letakkan dulu ada 2 titik, yaitu negatif 7 dan juga 0. Ya, dimana negatif 7 ini titiknya itu ada tidak full ya, tidak full hitam, atau di sini putih ya. Masih ada lubangnya karena di sini tidak ada sama dengan. Jadi negatif 7-nya nggak ikut seperti itu. Tapi kalau yang 0 ini dibulatin penuh karena dia 0-nya ikut. Sekarang tandanya ya, lebih dari berarti ke kanan. Ini juga lebih dari min 7 berarti min 7 ke kanan. Tapi min 7-nya nggak ikut. Kalau ini lebih dari 0, 0-nya ikut ya. Nah, dari ini yang min 7 ke kanan, arsirannya ke sana. Yang 0 juga ke kanan, arsirannya ke sana. Ya, dua syarat ini kita iriskan. Ya. Mana yang mendapat 2 kali arsiran, atau mana daerah yang merupakan hasil dari kedua syarat ini ya. Kenapa nggak milih di sini? Karena kalau milih di sini dia belum lebih dari 0 ya. Tapi kalau kita milih di daerah sini, dia sudah lebih dari 0 dan juga sudah lebih dari min 7 ya. Jadi hasil dari dua syarat ini adalah yang ini ya, yang X lebih dari sama dengan 0. Oke, syarat yang kedua, untuk yang negatif dibagi negatif ya. Yang pertama fungsi pembilangnya dulu ya. Pembilangnya adalah 2x ya, kurang dari atau sama dengan 0. Sedangkan penyebutnya adalah x plus 7 ya. Harus sesuai dengan penyebut yang syaratnya ini, kurang dari 0 ya. Masih sama ya, kita hitung masing-masing ruas untuk yang ini dibagi dengan 2, berarti X kurang dari atau sama dengan 0/2. Sedangkan ini X kurang dari negatif 7. Nah, sehingga menghasilkan X kurang dari atau sama dengan 0 ya, dan X kurang dari atau sama dengan min 7. Kita gambarkan untuk yang syarat ini, yang negatif dan negatif tadi. Nah, kita kan punya 2 titik, masih sama ya, negatif 7 dan 0. Ya, kurang dari berarti semua ke kiri. Negatif 7 juga ke kiri, 0 juga ke kiri. Ya, ini intinya itu 0-nya ikut, ini negatif 7-nya nggak ikut. Berarti kurang darinya saja yang ikut. Nah, di antara area ini yang merupakan area yang sesuai dengan syarat ini yang mana? Lebih kurang dari 0 dan kurang dari min 7. Nah, yang mendapatkan 2 kali ini adalah yang area sebelah sini ya. Nah, ini bacanya gimana area di sini? Area di sini bacanya X ya, kurang dari negatif 7. Yang ini tadi X lebih dari atau sama dengan 0 ya. Yang ini kan bulatnya penuh jadi pakai sama dengan. Sehingga jawabannya bagaimana? Jawabannya adalah domain functionnya X sedemikian sehingga X kurang dari negatif 7 atau X lebih dari atau sama dengan 0 untuk X anggota bilangan real. Yang mana? Ya, yang E jawabannya ya. Jadi untuk tipe soal fungsi yang bentuknya akar, tetapi di dalam akarnya itu adalah pecahan. Nah, kamu ingat-ingat ya, caranya seperti ini.
Oke, sudah cukup jelas. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, given fx is equal x squared minus 3 and gx is equal to x plus 1, the formula of function f minus gx is, ada dua fungsi f dan g. Kita diminta untuk mencari operasi fungsi f dikurangi g. Nah, apa fungsi f min g adalah fungsi x dikurangi fungsi gx. Kita tuliskan dulu fungsi x nya tadi x kuadrat min 3 ya, dikurangi ini. Nah, setelah dikurangi ini dikurung dulu, hati-hati ya, dikurung dulu. Terus 2x plus 1. Nah, setelah dikurung, negatif ini harus dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung, sehingga menghasilkan x kuadrat min 3 ya, min 2x min 1. Setelah itu kita cek, ada nggak x kuadrat yang lain? Oh, tidak ada. Ada nggak x yang lain? Juga tidak ada. Jadi untuk x kuadrat dan x ini ya, tidak dijumlahkan dengan siapa-siapa. Kita tulis aja x kuadrat ya, min 2x. Nah, ini yang dijumlahkan yang konstantanya min 3 min 1, hasilnya adalah min 4. Kalau udah sampai sini gimana? Kalau udah sampai sini berarti ini udah jawabannya, karena sudah sederhana, sudah nggak bisa yang dijumlah lagi ya. Jadi jawabannya yang B, x kuadrat min 2x min 4 ya. Lanjut untuk nomor 7 ya, given fx is equal x minus 5 and gx is equal x kuadrat plus x, the formula of function f times gx is, ya, untuk produk ya, hasil kali f and g, kita tulis f kali gx itu artinya fx kali gx ya. Kita tuliskan dulu fx nya x min 5, sedangkan gx nya adalah x kuadrat plus x. Nah, ini untuk perkalian kamu cukup memberi tanda kurung saja, itu sudah menunjukkan dia perkalian. Nah, harus dikurung dan dikurung ya. Setelah itu diapakan? Kalikan pelangi, x kali x kuadrat. Setelah itu x kali x ya. Dilanjutkan negatif 5 kali x kuadrat dan negatif 5 kali x. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah ini ya, tadi ya, x pangkat 3 plus x kuadrat min 5x kuadrat min 5x. Nah, dilihat mana variabel yang sama, yaitu ada x kuadrat di sini ya. Ini x kuadrat, ini x kuadrat. Jadi kita hitung. Kalau yang pangkat 3 sudah tidak punya teman lagi. Yang pangkat 1 juga nggak ada. Jadi yang pangkat 3 dan pangkat 1 dibiarkan saja ya, ditulis ulang. Sedangkan yang pangkat 2 kita hitung. Jadi hasilnya x pangkat 3 ya, plus x kuadrat dikurangi 5x kuadrat, hasilnya adalah min 4x kuadrat ya, min 5x. Kalau sudah, ini adalah hasil akhirnya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A ya. Kita lanjut untuk nomor 8 ya. Suppose function fx is equal x plus 5 and gx is equal x kuadrat minus 16. The domain of the function fx plus gx is. Nah, ini yang ditanyakan sebenarnya domainnya saja ya. Cuman di sini Miss Aya ingin membahas hasil penjumlahannya juga. Nah, fx-nya kan tadi x plus 5. Maka domain dari f adalah seluruh anggota real number. Kenapa? Karena dia fungsinya bukan pecahan maupun bukan akar ya, fungsi biasa. Jadi domainnya adalah seluruh bilangan real. Begitu pula yang gx, yaitu yang x kuadrat min 16. Domain dari g-nya juga seluruh bilangan real. Nah, ini saya tambahkan dulu ya, fx plus gx, yaitu x plus 5 ditambah x kuadrat min 16. Kenapa tidak dikurung? Ya, untuk penjumlahan dikurung boleh, tidak dikurung juga tidak apa-apa.
Terus kita hitung ya, ini sendiri nggak punya teman lagi yang pangkat 1, yang pangkat 2 juga nggak punya teman sendiri, jadi ditulis ulang aja. Jadi x kuadrat ditambah x. Nah yang 5 sama 16 ini dikurangkan. 5 dikurangi 16 hasilnya min 11 ya. Nah, jadi x kuadrat plus x plus min 11 ini kan juga bentuk fungsinya fungsi biasa ya, tidak pecahan, tidak juga akar. Maka domainnya sesuai dengan aturan di domain. Untuk penjumlahan, domain dari f tambah g itu sama aja dengan domainnya f diiriskan dengan domainnya g. Seluruh bilangan real ya diiriskan dengan seluruh bilangan real. Hasilnya adalah seluruh bilangan real. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang E. Ya, kita lanjutkan untuk nomor 9. If function f(x) is equal x square plus 2, then fx plus 1 is. Di sini diminta apa ya? Di sini diminta kalau kita punya fx adalah x kuadrat plus 2, kita diminta untuk mencari fx plus 1. Begitu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal kita ganti saja seluruh yang ada di dalam kurung. Kan tadinya x, yang ditanyakan kan fx plus 1. Jadi seluruh yang ada x-nya kita ganti menjadi x plus 1. Ya, kita hitung. Kan tadinya ini x kuadrat. Sekarang enggak x lagi tapi x plus 1. Jadi x plus 1 dikuadratkan ditambah 2. Ya. Bagaimana menghitung x plus 1 dikuadratkan? X plus 1 dikuadratkan ya biasa dikalikan dengan dirinya sendiri. X plus 1 kali x plus 1. Ya, menggunakan perkalian pelangi atau bagi yang sudah hafal ini ya hasilnya ya silakan dituliskan langsung. Tapi kalau yang belum hafal silakan kalikan pelangi biasa seperti yang tadi ya. X kali x, x kali 1, 1 kali x, 1 kali 1 sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Ya. Sampai sini ini adalah hasil dari x plus 1 kuadrat. Nah, masih ditambah dengan 2. Jadi hasil akhirnya adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Siapa itu? Itu adalah fx plus 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Oke, nomor 10. Nah, diberikan gx adalah negatif x ditambah 2. Nilai dari gx dikuadratkan dikurangi 2g x kuadrat dikurangi 4gx untuk x sama dengan min 1. Ya, jadi di sini kita tidak menghitung mencari fungsi g dan yang sudah dioperasikan itu, tapi kita langsung mencari nilai fungsi g-nya untuk x sama dengan min 1. Kita cek dulu ya, untuk x sama dengan min 1 untuk gx sendiri. Gx itu kan tadi fungsinya min x plus 2, maka ya x-nya yang ini kita ganti menjadi min 1. Maka x yang di sini juga kita ganti dengan min 1. Begini ya. Min, nah x-nya diganti dengan min 1. Terus ditambah 2 sesuai ini. Negatif kali negatif itu positif 1. Ditambah 2 jadinya 3. Ingat, setiap yang ada g x di mana x-nya min 1 itu nilainya adalah 3 ya. Sekarang yang g x kuadrat. Nah, kita ganti ya. X-nya menjadi negatif 1. Oke, yang pertama dari gx-nya dulu ya. Tadinya gx, sekarang yang ditanyakan adalah gx kuadrat. Maka kita ganti setiap x-nya dengan x kuadrat dulu. Contohnya ini ya. Ini kan x kuadrat, maka nilai x ini kita ganti menjadi x kuadrat. Ya, sehingga g dari x kuadrat itu adalah min x kuadrat ya, plus 2-nya tetap saja karena dia kan konstanta, tidak mengandung x ya. Jadi gx kuadrat itu hasilnya adalah negatif x kuadrat plus 2. Sekarang karena diminta untuk x sama dengan min 1,
kita isikan saja ya. Dari sini x kuadrat, x-nya ganti min 1, berarti G ya min 1 kuadrat sama dengan dari sini ya min terus dalam kurung, karena tadi x-nya kita itu min 1 nih, min 1 dikuadratkan ya. Jadi saat bilang min 1 dikuadratkan berarti min 1-nya ini dikurung, baru dikasih tanda kuadrat, terus ditambah 2 ya. Ini hati-hati menghitung hasil ini ya. Negatif 1 dikuadratkan itu hasilnya 1. Nah, negatif 1 dikuadratkan hasilnya 1. Terus min kali 1 yaitu min 1 tambah 2. Jadi hasilnya min 1 tambah 2 adalah 1. Diingat-ingat nilai untuk G x kuadrat saat x-nya adalah min 1 adalah 1. Ya, oke, kita hitung nilai ini yang ditanyakan ya, Gx kuadrat itu. Yang ditanyakan adalah Gx dikuadratkan dikurangi 2 kali Gx kuadrat dikurangi 4 kali Gx. Tadi x-nya kan min 1, berarti G untuk min 1 berapa baru dikuadratkan, dikurangi G 2G, X kuadratnya diganti min 1 kuadrat dikurangi 4 kali G min 1. Siapa nilai dari G min 1 mana? Ini ya, G min 1 bernilai 3, sedangkan G min 1 kuadrat bernilai 1 ya. Kita hitung ya, G min 1 itu nilainya 3 dikuadratkan jadi 3 kuadrat, min 2 G dari min 1 kuadrat itu hasilnya 1 tadi ini ya. Jadi 2 kali 1. Terus yang terakhir min 4 kali G min 1. G min 1 tadi yang ini hasilnya 3. Jadi 4 kali 3. Kita hitung 3 kuadrat adalah 9. 2 kali 1 ya min 2 kali 1 min 2, min 4 kali 3 min 12. 9 dikurangi 2 7. 7 dikurangi 12 adalah negatif 5. Sudah jelas ya, yang penting kamu teliti untuk menghitung yang nilai seperti ini ya. Jadi jawabannya yang D. Saya lanjutkan untuk nomor 11. The sum of the side lengths of a right triangle is equal to 8 cm if the area of the triangle is expressed by L. Then the mathematical model for L in the form of a quadratic function is. Jadi di sini ada soal cerita. Yang diketahui adalah jumlah dari kedua sisi tegak ya, suatu segitiga siku-siku adalah 8. Ya, kita gambarkan dulu. Ini ada segitiga siku-siku. Nah, di mana kita misalkan sisi yang tegak mendatar itu X, sedangkan sisi yang tegak vertikal itu adalah Y. Kita tuliskan bentuk dari mathematical modelnya dulu. Tadi disebutkan bahwa jumlah kedua sisi yang tegak ya, berarti X tambah Y sama dengan 8. Terus diubah dulu bentuknya, Y sama dengan 8 min X. Kenapa kita ubahnya yang Y? Karena nanti quadratic functionnya itu semuanya dalam X ya, jadi Y harus dinyatakan ke dalam X. Nah, kita sudah punya Y sama dengan 8 min X. Kita ingat-ingat ya rumus dari luas segitiga. Oke, luas dari segitiga adalah setengah kali base atau alas kali height atau tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Dalam gambar itu siapa alasnya? Alasnya adalah X dan tingginya adalah Y. Ya, setengah kali E kali Y. Yang kita ubah siapa? Jangan X-nya, tapi Y-nya nih. Y-nya diubah yang ada X-nya biar masing-masing ada nilai, ada X-nya ya. Nah, Y-nya kita tulis menjadi 8 min X. Jadi setengah kali X kali 8 min X ya.
kita kalikan pelangi. Setengah kali X kali 8. Jawabannya 4X. Setengah kali X kali X min setengah X kuadrat. Nah, kita biasakan menulisnya dalam bentuk pangkat yang tertinggi di bagian depan, sehingga negatif setengah X kuadrat plus 4X. Ya, jawabannya yang B. Ya, luas segitiga dalam X dinyatakan menjadi sebuah fungsi kuadrat adalah negatif setengah X kuadrat plus 4X, ya. And then the last number 12, ya. The sum of two numbers X and Y are 20. If the product of two numbers is expressed by P, then the equation of P as a function of X is, nah, sama ya, kita misalkan dulu. Tadi disebutkan bahwa jumlah dua bilangan X dan Y adalah 20. Maka kita tuliskan dulu X tambah Y sama dengan 20. Sekali lagi, karena di sini ada tulisan, ya, the equation of P as a function of X. Ya, berarti kan fungsinya dalam X, maka Y-nya kita ubah Y sama dengan 20 min X, ya. Ya, jadi sini X-nya pindah menjadi min X. Kalau sudah, di sini kan disebutkan di dalam soal if the product, ya, di pertemuan sebelumnya misalnya jelaskan produk itu adalah hasil kali. Ya, jadi P itu menyatakan hasil kali X dan Y. Kita tuliskan P sama dengan X kali Y. Ya, X masih tetap X, sedangkan Y kita substitusikan Y sama dengan 20 min X ini tadi, ya, sehingga fungsinya semuanya dalam X. Kita tuliskan Y siapa? Y itu adalah 20 min X. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan pelangi. X kali 20 X kali min X, yang menghasilkan Px is equals 20x minus x square. Ya, untuk penulisan, kalau pangkat tertinggi di depan menjadi negatif x kuadrat ditambah 20x. Mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang masih belum jelas? Silahkan, kalau misalkan belum jelas, silahkan kalian bisa langsung tanya ya secara japri ke Miss Aya atau melalui Google Classroom. Thank you very much, ya. Semoga kalian sudah memahami penjelasan, ya, setiap nomor yang sudah Miss Aya sampaikan tadi. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kita laksanakan, ya, untuk daily test yang pertama tentang fungsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.